Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian, semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dielgo. Kali ini kita akan membahas kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah bahaya etin oksida atau mual ya, etilen oksida yang ada dalam mie instan ya, yaitu mual sampai kanker ya. Jadi ya sobat sekalian ya, kita ketahui ya, mie sedap itu ditarik di Singapura karena mengandung pestisida jenis etilen oksida. Dan ini adalah penyelidikan satu sisi ya dari pihak Singapura ya, karena kita ketahui ya, Badan Pangan Singapura itu sendiri ya, atau SFA itu menarik dua varian mie sedap ya dari peredaran pada Kamis 6 Oktober. Pasalnya mie instan asal Indonesia ini, yaitu mie sedap ya, mengandung pestisida jenis etilen oksida. Nah, ini akan menjadi bahasan kita ya, apa sebenarnya etilen oksida dan efeknya ataupun bahayanya, apa saja bahaya dari etilen oksida. Nah, ini memang jarang kita ketahui. Yang kita ketahui hanya bagaimana menghabiskan mie instan, tetapi kita harus tahu gitu ya, sebagai informasi dan juga untuk sebagai pencegah ya, supaya kita tidak sembarangan dalam mengkonsumsi ya makanan instan. Jadi sobat sekalian ya, etilen oksida atau ETO ya, itu adalah jenis pestisida ya, pestisida yang biasa dipakai untuk untuk penyubur ataupun dan lain sebagainya gitu ya. Itu diizinkan untuk digunakan dalam makanan ya. Yang tidak diizinkan digunakan dalam makanan, dan itu sudah diteliti oleh Badan Pangannya Singapura ya, SFA gitu ya. Kalau merinci batas maksimum residu etilen oksida ya, itu tidak boleh melebihi 50 mg per kilogram ya. Berarti ada kelebihan gitu ya, tidak pakai dan ada kelebihan. Ini menurut penelitian Badan Pangan Singapura ya. Nah, mengutip cancer.gov ya, jalur utama paparan manusia terhadap etilen oksida adalah inhalasi dan konsumsi yang dapat terjadi melalui paparan pekerjaan konsumen dan lingkungan ya. Kanker limfoma dan leukemia adalah kanker yang paling sering dilaporkan terkait dengan paparan kerja terhadap etilen oksida. Jadi bahayanya memang dua ya, kanker ya, kanker limfoma ya, dan juga leukemia ya, kanker darah ya, yang paling sering dilaporkan kalau mengkonsumsi etilen oksida itu berlebihan ya. Kalau menurut batas yang disampaikan oleh Badan Pangan Singapura itu 50 gram, kalau tidak boleh lebih dari 50 gram per kilogram ya. Nah, dalam batas berlebihan, efek akut jangka pendek dari etilen oksida ini bisa menyebabkan depresi sistem dan juga iritasi mata, juga selaput lendir ya. Nah, sedangkan dalam paparan senyawa kimia, dalam paparan kronis jangka panjang itu bisa menyebabkan iritasi pada mata, kulit, hidung, tenggorokan, dan paru-paru, serta kerusakan pada otak dan sistem saraf ya. Jadi luar biasa ya efeknya, yang tidak boleh kita sepelekan. Dan sobat kalian ya, kalau kita melihat ya, kebiasaan makan kita yang selalu instan, itu yang harus kita koreksi dan harus kita waspadai ya. Nah, yang paling penting adalah apakah dalam mie sedap itu ya benar-benar ada etilen oksida yang melebihi batas yang ditentukan ya, 50 mg per kilogram. Nah, kalau kita melihat bahayanya ya, selain kanker dan juga jangka pendek dan jangka panjang, itu adalah mual ya. Mengutip EPA ya, ada juga beberapa bukti bahaya etilen oksida itu dalam jangka panjang dan akut yang menghubungkan paparan etilen oksida dengan efek reproduksi. Nah, EPA itu menyimpulkan etilen oksida bersifat karsinogenik ya bagi manusia jika terhirup dalam kadar tinggi dan berkelanjutan ya. Nah, kita lihat efek akutnya apa saja ya. Efek akutnya ya, etilen oksida, paparan inhalasi
kontak kulit dan atau mata dengan larutan etilen oksida telah menyebabkan iritasi pada kulit dan mata pada manusia. Jadi bisa mengakibatkan iritasi mata dan juga alergi pada kulit ya. Ini untuk efek akutnya. Untuk pengujian yang melibatkan paparan akut hewan telah menunjukkan etilen oksida memiliki toksisitas akut yang tinggi dari inhalasi exposure ya. Nah, sekarang itu efek akut. Sekarang efek kronis ya, non kanker ya, dari bahaya etilen oksida antara lain efek utama yang diamati para pekerja yang terpapar etilen oksida pada tingkat rendah selama beberapa tahun adalah iritasi pada mata, kulit, dan saluran pernapasan dan efek pada sistem saraf. Misalnya sakit kepala, mual ya, kehilangan memori, mati rasa gitu ya. Jadi banyak sekali ya efek yang tentu saja tidak baik ya, meskipun ya sebenarnya kita tidak mengetahui apa-apa benar jumlah etilen oksida itu yang terkandung dalam misedap itu benar-benar melebihi kadar ambang batas ya. Nah, ini efek reproduksi ya. Nah, beberapa bukti menunjukkan bahwa paparan inhalasi ya terhadap etilen oksida itu dapat menyebabkan peningkatan resiko keguguran ya pada pekerja wanita ya. Resiko keguguran juga ada. Ini terkait dengan reproduksi. Kemudian efek reproduksi telah dicatat dalam studi paparan inhalasi hewan termasuk penurunan jumlah situs implantasi, penurunan berat testis dan konsentrasi sperma dan degeneratif testis ya. Jadi sangat luar biasa ya etilen oksida itu kalau berlebihan. Nah, sekarang resiko kanker ya. Jadi sekarang tadi mual ya. Kemudian reproduksi juga agak kanker juga ada ya. Studinya pekerjaan manusia telah menunjukkan peningkatan kasus kanker limfoid dan juga kanker payudara pada wanita. Bahaya etilen oksida juga telah terbukti menyebabkan limfoid ya. Nah, itu keterangan dari satu pihak ya. Sekarang keterangan dari pihak misedap sendiri yaitu Wings Group itu membantah ya bahwa produk ini mie instannya itu menggunakan etilen oksida atau pestisida yang digunakan oleh fumigasi untuk fumigasi ya. Nah, Wings Group itu mengklaim mie sedap memenuhi standar pangan internasional dan aman dikonsumsi meski ditarik dari Singapura dan Hong Kong ya. Mie sedap memastikan tidak ada penggunaan etilen oksida dan telah memenuhi standar keamanan pangan sehingga aman untuk dikonsumsi ya. Ujar Head of Corporation Communication and CSR Wings Group Indonesia Sheila Kansil kepada cnnindonesia.com. Nah, BPOM ya, ini BPOM menyatakan bahwa temuan residu etilen oksida mie sedap dan senyawa turunnya sudah memenuhi persyaratan keamanan di Indonesia. Dan BPOM juga meminta klarifikasi dari Badan Keamanan Hong Kong mengenai kandungan residu pestisida pada produk mie sedap dan bahaya etilen oksida. Jadi kita ketahui dari satu sisi itu ditemukan ya adanya etilen oksida, di satu sisi Wings Group juga sudah mengklarifikasi ya tidak ada pemakaian gitu ya, dan BPOM juga mengatakan tidak ada pemakaian dan juga apa yang ada dalam misedap itu sudah aman sesuai dengan prosedur ya. Ya, siapa yang kita ambil ya itu tergantung dari kita ya. Tentu saja kalau kita melihat efek dari etilen oksida yaitu dari mual sampai kanker ya, dan juga faktor efek kronis pada reproduksi, tentu saja hal yang bisa kita ambil adalah jalan tengah ya, yaitu misalnya kalau kita benar-benar ingin mengkonsumsi ya konsumsilah yang jangan terlalu sering gitu ya, tetapi hal yang sedang-sedang saja ya, sekali seminggu lah itu masih bisa ditolerir ya untuk menjaga kesehatan dan untuk menjaga supaya jangka panjang kita tetap untuk menjaga kesehatan sehari-hari, terutama untuk diri kita dan juga untuk keluarga. Dan terkait etilen oksida tentu saja kita harus kembali bagaimana menjaga kesehatan itu penting, dan untuk menjaga kesehatan imunitas tubuh tentu saja saya juga terus menerus rekomendasikan untuk konsumsi produk kesehatan yaitu Turkish Probiotics Turkiya ya. Ini produknya, ini adalah produk
propolis, yaitu Turkish Republic Surya ya, yang sudah produk premium yang sudah memakai nanoteknologi. Apa nanoteknologi? Yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh ya. Manfaatnya banyak sekali. Di antaranya untuk mengatasi penyakit medis, non medis juga bisa ya. Kemudian untuk kolesterol, diabetes ya, kemudian dia stroke ya, tumor, mah, kanker ya, jantung, sinusitis, demam dan lain sebagainya. Dan ini adalah produk sabu jagat ya. Artinya dapat hampir bisa mengatasi berbagai macam penyakit. Kemudian untuk varian selanjutnya yaitu Turkish Republic Surya Brain. Manfaatnya antara lain memberikan nutrisi pada otak ya, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala berkelanjutan, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, kemudian dapat memudahkan anak dan remaja menghafal pelajaran ya, juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulannya di antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal MUI, sertifikat dari BWM, dan sertifikat dari INEA, International Nano Entrepreneur Association. Kemudian penggunaannya cukup mudah ya, tinggal meneteskan Turkish Republic Surya ini sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg, berarti 6 tetes dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Republic Surya. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.